Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan, bahkan semua siaran radio di Indonesia disegel oleh Jepang. Ternyata saluran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. Berkumpulnya kita di sini untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar kabar berita itu pagi ini dari siaran radio Visioner. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa atas negeri kita karena telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti atas penjelasan Anda. Terima kasih. Jepang sudah tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju dengan susulan Tuan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana, saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Oleh karena itu, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan muda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Bung. Bung, Waalaikumsalam, ada keperluan apa? apakah Bung Karnonya ada, Bu? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Golongan muda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan menunggu. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita tentang kekalahan Jepang menyerah terhadap Sekutu dari Radio BBC London, Banten. Maka dari itu kami golongan muda mengadakan rapat siang hari dan hasilnya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI.
karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bang. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri terlebih dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang ialah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas pada tanggal 16 nanti. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan itu tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadenan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanko dan letaknya di bawah pimpinan peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Saudara, apakah semua setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kami bermaksud membawa Anda dan ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Tapi dengan satu syarat. Izinkan istri dan anak saya ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, Bung. Silahkan. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana keberadaan mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan untuk mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian pada esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak! Maaf, saya Pak. Ya, tolong antarkan kami, nak. Baiklah, kalau begitu mari ikut saya. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta,
Apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka bebas berhak dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Soekarno, dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Muhatta. Soekarno dan Muhatta sekarang, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi kemerdekaan ini. Kita memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita pasti bisa bangkit dari situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, asal kita mau berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi negara kita ini. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kalau kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya sekarang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, sebentar saya panggilkan. Ada. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari nanti. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Nah. Ada Bung, sebentar saya ambilkan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan, mereka bertiga diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI itu buatan dari Jepang. Adakah di antara kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika mendatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno?
Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga punya usul. Bagaimana yang mendatangani teks deklarasi ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Baiklah, itu sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Maaf, Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Ada. Mari ikuti saya. Silakan. Baik, Bung. Terima kasih. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di masa-masa yang cukup menguras pikiran ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa ini untuk kita bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Oh ya, Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana, Pak? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja Bu, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus Bu. Baiklah, kita beri nama bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang besok akan Bapak bacakan. Baik Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini.
Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan sang bendera merah putih untuk pertama kalinya di dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar-Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Sabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi pembentuk puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.